Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Saya masih berada di Gorontalo dan di belakang saya ini adalah pusat pemerintahan kota Gorontalo, ya, kantor pemerintahan di wilayah kota Gorontalo. Di depannya ada Taruna Remaja, ya, suatu lapangan yang terkait dengan pusat kegiatan, biasanya ramai di waktu di malam hari saat menjelang buka puasa. Dan di sini ada patung Nani Wartabone, pahlawan dari Gorontalo. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mengelola proses kecemasan kita dan bagaimana gejala-gejala psikosomatik yang seringkali terjadi di dalam proses tersebut, yang paling utama adalah bagaimana teman-teman bisa membantu diri teman-teman dulu untuk mengatasi gejala. Jadi gejala dasar ini yang paling utama, ya, teman-teman harus diperbaiki. Selalu saya bilang dalam beberapa kali kesempatan, teman-teman harus perbaiki dulu gejalanya. Karena banyak pertanyaan teman-teman terkait dengan gejala yang masih saya sering dapatkan di komentar-komentar. Teman-teman mengatakan bahwa ini ada gejala gejala yang berkaitan dengan lambung, paru-paru, kecemasan, perasaan nggak enak di lambung, di perut, di dada, dan di segala macam bentuk tubuh. Kadang-kadang itu tidak diperbaiki dulu. Jadi yang paling utama yang harus diperbaiki adalah bagaimana teman-teman bisa membantu diri teman-teman jauh lebih baik dulu di gejalanya. Nah, setelah gejalanya membaik, maka teman-teman kan punya energi, punya kekuatan untuk membantu diri teman-teman supaya jauh lebih stabil. Caranya adalah dengan banyak belajar tentang keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran. Di saat bulan Ramadan ini, banyak dari kita mungkin yang mengatakan bagaimana caranya mengelola pikiran jadi lebih baik. Kalau kita lihat, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana kita membantu diri kita berlatih menjadi jauh lebih baik, berlatih menjadi jauh lebih stabil, dan itu yang membuat ajaran itu menjadi mudah diikuti karena ada aturan-aturan yang jelas. Ya, jadi sebenarnya terapi perilaku di bulan Ramadan itu ikut membantu kita. Bukan hanya dari sisi bagaimana kita merasakan menahan lapar dan haus, tetapi juga bagaimana kita membatasi diri kita supaya tidak terlalu makan dan minum berlebihan. Bagaimana kita bisa memfokuskan pikiran kita pada sesuatu yang baik, karena dengan saat bulan Ramadan kita banyak membaca kitab suci, kita banyak meningkatkan keimanan kita, gitu ya. Ini sesuatu yang sebenarnya secara umum dikaitkan dengan perubahan perilaku. Jadi diharapkan nanti pada saat Lebaran 1 Syawal itu kita bisa membantu menjadikan diri kita lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Ini yang mungkin banyak perlu diingatkan buat teman-teman semua, bahwa proses terjadinya suatu perubahan itu tidak mudah. Ini 1 bulan dilatih, tapi kemudian nanti setelah 1 bulan harus juga dilanjutkan latihannya supaya makin lama makin baik. Dan ini yang perlu diperhatikan terus. Nah, inilah yang kita harus perhatikan, bahwa teori itu harus dibarengi dengan praktek. Ya, kita nggak bisa ngomongin ikhlas, sabar, dan sadar saja tanpa kita belajar untuk bisa mengatasi kondisi kita sendiri. Bagaimana kita caranya mengelola? Pertama, hilangkan gejala. Kedua, gejalanya dicari dasarnya. Kalau nggak ketahuan, dok, oke, kalau begitu kita bantu diri kita supaya dalam selalu posisi yang tenang, yang nyaman, yang membantu supaya lebih stabil ke depannya. Ini salah satu yang bisa dilakukan dengan cara puasa, dan puasa Ramadan adalah langkah salah satunya untuk membantu diri kita menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini memberikan manfaat buat teman-teman semua, dan semoga teman-teman mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi di kemudian hari. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar dari kota Gorontalo. Semoga kita berbahagia. Mudah-mudahan teman-teman juga selalu berbahagia. Salam, bye-bye.